Halo, selamat malam semuanya. Konbanwa. Terima kasih telah bergabung dalam short class belajar bahasa Jepang Start from JLPT N5. Oke, jadi di sini kita akan belajar bahasa Jepang bersama dengan Neon Education dan WLC. Sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Aleina dari Neon Education yang bakal nemenin kalian belajar bahasa Jepang bareng. Oke, sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih soal Neon Education. Neon Education itu apa sih? Jadi Neon Education itu adalah sebuah platform pembelajaran interaktif yang memadukan antara edukasi dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk program bahasanya sendiri, kita ini berkolaborasi dengan WLC atau World Languages Center. Yang mana ini merupakan lembaga kursus yang berbasis kurikulum internasional yang telah teruji dalam mengajari 11 bahasa, salah satunya adalah bahasa Jepang. Oke, selama 1 jam ke depan kita bakal ngapain aja sih? Nah, kita itu bakal belajar soal JLPT dan juga kita akan belajar mengenai gimana sih cara yang tepat untuk memulai level yang paling dasar atau M5. Dan kita juga akan belajar salam-salam dasar dan juga sistem tulisan dasar seperti hiragana, katakana, ataupun kanji. Dan kita juga bakal dapet tips belajar efektif langsung dari tutor WLC. Dan nantinya pasti juga ada sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab sama tutor kita. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai kelasnya nih, aku mau kasih tahu kalian dulu untuk jangan lupa presensi dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di @neon.education dan juga @wlc.ions. Karena nanti di situ bakal banyak banget ada info-info menarik tentang kelas dan juga tentang bahasa yang menarik banget untuk kalian ikutin. Oke, kalau gitu kita pastiin dulu nih teman-teman udah pada presensi atau belum ya. Dan sebelum untuk kita masuk ke materinya nih, aku mau kepo-kepo dikit sama kalian. Kira-kira alasan kalian untuk join belajar bahasa Jepang itu apa sih? Boleh banget ketik di kolom chat ya. Dan untuk TMI sedikit dari aku, karena aku juga tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Aku belajar bahasa Jepang itu karena aku pengen nonton anime tanpa subtitle. Oke, langsung aja kita baca kolom chat nih. Ada yang mau kerja di Jepang ternyata. Ada yang persiapan kabur aja dulu. Oke. Kerja banyak kayak yang pengen kerja di Jepang ya. Oke, kerja. Ini nggak ada yang mau lanjut studi kah di Jepang? Studi juga bagus loh di Jepang. Oke, kerja ingin menambah ilmu. Oke, keren banget. Buat kuliah memang suka Jepang. Oke, siap. Kalau gitu kita nggak lengkap ya kalau misalkan kita belajarnya tanpa ada tutor nih. Langsung aja kita sambut tutor kita, itu Mahira Sensei. Nah, Mahira Sensei ini adalah tutor dari WLC yang mana telah memiliki sertifikasi level N3 JLPT-nya dan juga punya spesialisasi di bahasa Jepang dasar dan juga seni kaligrafi Jepang atau Shodo. Nah, beliau ini sudah berpengalaman nih dalam mengajar seperti yang kita ini pemula-pemula dalam bahasa Jepang. Jadi kalian itu bakal langsung belajar dari ahlinya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita sambut Mahira Sensei. Dozo. Hai, konbanwa minasang. Selamat malam ya semuanya. Perkenalkan, di sini saya ada Salma Mahira, biasa dipanggil Mahira, atau di kelas biasanya dipanggil dengan Mahira Sensei atau Mahi Sensei. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang apa itu bahasa Jepang. Jadi semacam kayak introduction ya, pengawalan untuk bahasa Jepang dan apa itu JLPT. Oke. Jadi sebelum itu saya sendiri adalah bagian dari pengajar di WLC atau World Language Center. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Miss Alena tadi, World Language Center sendiri itu adalah sebuah lembaga edukasi yang berfokus pada bahasa asing. Nah, di World Language Center sendiri ini ada beberapa bahasa asing yang sedang aktif diajarkan ya, seperti contohnya ada bahasa Jepang, bahasa Korea, Mandarin, bahasa Arab, Spanyol, Prancis, Jerman, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu ada bahasa Belanda. Kemudian di WLC sendiri ini ada fasilitas yang sangat memadai ya untuk minasang nanti belajar. Jadi untuk belajarnya nanti itu bisa santai, enjoy, dan sangat menunjang untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke, tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembelajaran bahasa Jepang.
Jadi nih, tadi kan udah pada jawab tuh Minasang kira-kira kenapa mau belajar bahasa Jepang. Ternyata banyak ya yang mau kerja atau beasiswa, studi lanjut, menjadi peneliti lanjut di sana. Atau ada juga ya tadi yang mau menambah ilmu baru. Bisa juga ya tadi ada yang bilang seperti Miss Alena mau nonton anime tanpa subtitle. Atau ada juga nih misalnya mungkin Minasang membaca manga tetapi terlalu lama nih menunggu terjemahannya. Jadi bisa belajar bahasa Jepang tanpa menunggu terjemahannya. Sebelum masuk ke bahasa Jepang, kita kenalan dulu apa itu JLPT. Nah, ini ada JLPT. Apa itu JLPT? Jadi JLPT sendiri ini ada kepanjangannya, yaitu Japanese Language Proficiency Test atau tes kompetisi bahasa Jepang, yaitu adalah standar sertifikasi bahasa Jepang di seluruh dunia. Jadi ini memang diadakan oleh Japan Foundation dan sudah diadakan sejak 1984. Awalnya dulu hanya ada di 20 negara saja. Tapi hingga saat ini karena bahasa Jepang itu juga semakin berkembang ya, banyak yang mau belajar bahasa Jepang dan bekerja atau belajar di sana. Akhirnya sudah ada 87 negara yang mengadakan JLPT, salah satunya yaitu di Indonesia. Jadi kegunaannya JLPT sendiri ini nanti bisa digunakan untuk lanjut studi di sana seperti beasiswa, S1, S2, S3 maupun peneliti itu bisa dipakai. Kemudian untuk bekerja ini adalah salah satu syaratnya ya, nanti menggunakan JLPT. Kemudian JLPT sendiri ini akan diadakan setiap tahunnya 2 kali saja. Ada di tengah tahun dan akhir tahun. Tengah tahun biasanya di bulan Juli. Akhir tahun ada di bulan Desember. Kapan di bulan ini? Yaitu ada di hari Minggu pertama di bulan itu. Contohnya ini ada di JLPT 2025 ya tahun ini, yaitu ada di hari Minggu 6 Juli. Jadi awal bulan ini ya, kemarin hari Minggu itu ada JLPT. Kemudian nanti yang kedua kalinya ada di bulan Desember tanggal 7. Jadi nanti Minasang kira-kira ada yang mau ambil di tahun ini karena yang tengah tahun sudah terlewat ya, sudah kemarin, maka bisa ambil yang Desember nanti. Untuk pendaftarannya sendiri nanti bisa membuat akun terlebih dahulu di websitenya JLPT Indonesia, kemudian memilih mau ambil level yang mana. Lokasi ujian JLPT di Indonesia sendiri sudah ada di 14 kota. Jadi Minasang nggak perlu bingung Anda di kota mana aja. Sebenarnya ini di websitenya ada ya Minasang, nanti kalau mau dicek lagi. Jadi ada di banyak kota. Misalnya di kotanya Minasang nggak ada. Jadi bisa dilihat kira-kira yang paling dekat dengan kota Minasang ada di kota mana. Nanti bisa dipilih. Jadi nanti nggak secara acak gitu ya Minasang dapat di kota mana. Jadi bisa pilih mau di kota mana. Oke, kemudian pelevelan JLPT itu ada 5, dimulai dari N5 terlebih dahulu, kemudian yang paling atas ada N1. Jadi N5 ini nanti cakupannya adalah bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi seperti salam, kemudian ucapan-ucapan sehari-hari seperti misalnya harganya berapa, mau pergi kemana, itu ada di N5. Sedangkan nanti N1 cakupannya itu sudah lebih luas lagi. Maksudnya lebih luas, itu nanti cakupannya seperti ke pekerjaan. Jadi sesuatu yang spesifik, seperti misalnya kedokteran, kemudian dunia ekonomi, politik, itu semua nanti akan ada di N1. Kemudian nanti habis N5 kan N4. Jadi N4 itu masih untuk bahasa sehari-hari, tapi nanti udah di mix antara formal dan bahasa informal. Kemudian N3 itu adalah bridge atau jembatan dari bahasa yang sehari-hari ke bahasa yang profesional. Jadi sebenarnya N3 itu sudah gimana ya, setengah-setengah antara bahasa sehari-hari dengan yang profesional. Sedangkan N2 dan N1 itu untuk yang profesional. Maka dari itu, misalnya nih nanti teman-teman ada yang mau bekerja di Jepang,
Misalnya kerjanya itu kerja yang di perusahaan atau yang semacam corporate gitu ya. Biasanya perusahaan itu meminta minimal N3 sampai N2. Kemudian untuk banyak nih yang banyak ya di konten-konten itu seperti ada di perkebunan, kemudian di pertanian. Itu biasanya dengan sertifikasi N4 itu sudah ada yang bisa lanjut ke Jepang. Kemudian, nah ini dia nih untuk bagian-bagian di JLPT. Jadi untuk di N5 bisa dilihat, N5 ada di paling bawah. Yang pertama itu ada language knowledge atau vocabulary ya. Itu bahasa Jepangnya adalah Moji Goi. Jadi di JLPT untuk N5 itu dibagi jadi 3 bagian. Bagian pertama itu Moji Goi. Jadi Mojigoi terlebih dahulu selama 20 menit. Kemudian akan ada jeda istirahat sebentar dan dilanjut dengan grammar atau reading. Biasanya soalnya tuh kayak bahasa Indonesia juga ya. Jadi ada teksnya dulu, kemudian akan ada pertanyaannya setelah itu. Misalnya teks ini membicarakan tentang apa atau si ini siapa. Itu bahasa Jepangnya adalah dokai. Dokai itu artinya adalah reading. Jadi yang pertama tadi ada Mojigoi, yang kedua ada bagian dokai. Dan terakhir itu ada listening atau bahasa Jepangnya adalah chokai. Jadi tidak hanya tidak hanya tentang ini ya, tentang vocabulary dan reading dan grammar saja, tapi ada tes mendengarnya juga. Jadi nanti tes mendengarnya ada di bagian paling akhir. Nanti yang membedakan itu ada di N2 dan di N1. Di N5 sampai N2 itu di ketiga bagian ini kan dipisah-pisah. Sedangkan di N2 di N1 bagian Mojigoi dan Dokai itu menjadi satu bagian. Jadi tidak ada istirahat. Berbeda dengan yang N5, N4 dan N3. Jadi perbedaannya di situ aja. Begitu. Selanjutnya ini adalah passing grade untuk JLPT. Jadi untuk total skornya semuanya ini ada 180 poin. Untuk total skor. Jadi skor totalnya full kalau benar semua itu 180. Tetapi untuk passing grade-nya untuk N5 itu 80 poin sudah lulus N5. Begitu pula dengan yang N4 ada 90 poin sudah lulus. Kemudian N3 ada 95, N2 90 dan terakhir N1 ada di 100 poin. Sedangkan di bagian yang sebelah-sebelahnya itu kalau bisa Minasang lihat itu ada passing grade-nya juga untuk setiap section ya. Misalnya untuk yang N5 untuk Dokai dan Mojigoi itu ada 38 poin, itu untuk passing grade setiap bagiannya. Jadi di reading atau Dokai kalau udah lewat dari 38 itu sudah pass ya, udah lulus untuk bagian itu. Kemudian untuk listeningnya yaitu ada 19 poin. Sedangkan untuk keseluruhan poin dari setiap sectionnya, setiap bagiannya, untuk Dokai dan Mojigoi itu ada 120, sedangkan untuk listening 60. Jadi kalau semuanya di total itu ada 180. Untuk lebih jelasnya ini ada model bagan ya. Jadi yang paling kiri itu ada untuk yang N5. Jadi total skor semuanya itu 180. Tetapi untuk N5 dengan angka 80 di atas 80 ya. Jadi bukan 80 pas. Di atas 80 itu sudah lulus N5. Begitu pula dengan yang N4, N3, N2 dan N1. Kemudian di yang atasnya itu ada A1, A2. Itu maksudnya adalah bandingannya dengan level bahasa asing yang lainnya seperti bahasa Inggris itu ada A1, A2 sampai C1. Begitu untuk JLPT. Sedangkan di JLPT sendiri sekali lagi ya teman-teman, yang paling mudah, yang paling beginner itu yaitu adalah level N5. Sedangkan yang paling profesional itu nanti ada di N1. Oke, segitu dulu untuk JLPT. Akan saya kembalikan lagi ke moderator Miss Alena. Oke, terima kasih banyak Miss Sensei atas penjelasannya. Sebelum kita
lanjut ke materi berikutnya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman sekalian untuk jangan lupa melakukan presensi ya. Teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau langsung ke web by.neon.id garis miring presensi strip SC. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa JLPT itu ternyata sistemnya hampir mirip dengan IELTS ya, yaitu digunakan sebagai syarat penting untuk teman-teman sebelum mau lanjut studi ataupun kerja di Jepang. Nah, aku mau tanya dulu nih buat teman-teman sebentar ya. Kira-kira teman-teman kalau punya budget untuk kursus bahasa Jepang nih, kira-kira berapa tuh budget yang bisa disesuaikan untuk kursus bahasa Jepang sesuai sama kantong teman-teman? Oke, kalau gitu langsung aja kita cek ke kolom chat. Teman-teman kira-kira pada mau balas apa nih? Budgetnya berapa nih? Oke, langsung aja. Berapa? 100.000, 500.000. Segitu kayaknya nggak dapet ya untuk kursus bahasa Jepang. Oke, gratis. Kebetulan banget nih kelas kita hari ini gratis. Jadi bisa banget ya buat teman-teman langsung siapin catatan biar nggak ketinggalan materinya. Oke, 1 juta, 5 juta. Oh, ini tipe orang yang investasi untuk bahasa ya. Keren. Oke, 1 juta. Oke deh, siap banget. Kalau gitu kita langsung lanjut aja lagi ke Mahira Sensei nih, yang bakal ngebahas materi bahasa Jepang. Jadi simak baik-baik dan bawa catatan karena di sini kita bakal belajar tentang dasar-dasar bahasa Jepang seperti cara menyapa, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Kalau gitu langsung aja kita serahin ke Mahira Sensei. Mahira Sensei, dozo. Oke, terima kasih Miss. Jadi nih, untuk pembelajarannya sendiri kita mulai dulu dari pembelajaran untuk JLPT. Kita lihat pembelajaran untuk JLPT. Jadi untuk JLPT sendiri, minasang perlu tahu ya seperti tadi format ujiannya itu apa aja. Seperti yang tadi sudah aku jelasin ya. Format ujiannya ada 3 bagian, dimulai dari mojigoi, dokai, dan terakhir chokai atau vocabulary dulu, grammar atau reading, yang terakhir adalah listening. Kemudian minasang perlu latihan semua bagian ujian. Jadi tidak hanya mojigoi dan dokai aja ya, tapi jangan lupakan chokainya atau listeningnya. Kemudian minasang juga perlu untuk manajemen waktu. Maksudnya manajemen waktu di sini adalah nanti ketika ujian itu jangan terpaku di satu soal aja. Jadi sama sih kayak kita mau tes matematika gitu ya. Kerjakan yang mudah dulu, kemudian nanti bisa balik ke soal yang susah. Kemudian jangan lupa tadi ya latihan listening. Jadi membiasakan mendengarkan bahasa Jepang. Bisa nanti minasang ya, bisa seperti nonton anime, mendengarkan lagu, podcast, atau konten-konten berbahasa Jepang. Untuk anime sendiri nanti bisa dimulai dengan anime yang menggunakan bahasa sehari-hari ya, yang animenya pun ketika berbicara dia tuh tidak terlalu cepat. Jadi nggak yang nge-rap gitu ya, jadi nggak yapping yang terlalu cepat. Misalnya nih, bisa seperti Doraemon terlebih dahulu, atau misalnya Shinchan, itu adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian lanjut, minasang kalau bisa ya tidak hanya menghafal tapi juga memahami dari kosakata itu sendiri dan dari grammar bahasa Jepangnya. Kemudian nanti ketika JLPT untuk dokai atau reading itu jangan terlalu lama. Jadi biasanya nih kebanyakan membaca terlalu lama kayak ini bacanya ini itu nanti caranya bisa latihan skimming atau screening dulu dari teksnya, kemudian membaca soalnya. Dari soal itu kita bisa tahu apa yang ditanyakan, kemudian kita cari apa yang ada di dalam teks itu. Kemudian latihan dengan soal JLPT dan simulasi JLPT. Nanti seperti WLC, nanti biasanya akan mengadakan simulasi JLPT di dekat-dekat JLPT akan diadakan ya. Jadi nanti misalnya minasang mau ikut simulasi JLPT-nya, bisa coba di WLC. Nanti biasanya ada simulasi JLPT beserta pembahasannya. Oke, kita mulai dari huruf Jepang. Kira-kira minasang sudah tahu belum huruf Jepang itu ada berapa? Aku pengen tahu. Minasang bisa ini ya, chat di kolom box ada berapa? Oke, ada yang jawab 3, 4. Oke, ada yang jawab 2. Oke, sebenarnya minasang sudah banyak yang tahu ya. Jadi, jawabannya adalah apakah 3 atau 4?
kita lihat huruf Jepang ada berapa? Huruf Jepang itu ternyata ada 4 minasang. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama, ini adalah kanji. Ada huruf kanji. Kemudian bawahnya kanji, ini ada huruf hiragana. Sebelahnya hiragana ada huruf katakana. Dan yang terakhir yang A, B, C, D, kalau teman-teman tahu, minasang tahu, ini adalah huruf romaji. Jadi romaji itu kalau bahasa Indonesianya kayak huruf Romawi gitu ya. Jadi huruf alfabet. Jadi begitu ya minasang, di bahasa Jepang itu ada 4 huruf. Ada hiragana, katakana, kanji, dan terakhir ada romaji. Kita lihat nih. Jadi awalnya minasang, aku mau cerita sedikit dulu ya, dari mana asalnya hiragana dan katakana ini. Jadi asal muasalnya hiragana itu dulu diciptakan oleh perempuan, sedangkan yang katakana itu diciptakan oleh laki-laki. Mengapa begitu? Jadi dulu di Jepang itu hanya ada huruf kanji yang dibawa dari Cina. Dari Cina dibawa ke Jepang hanya ada huruf kanji. Kemudian ternyata nih masyarakat di Jepang kesusahan untuk membaca kanji. Sedangkan yang fasih bahasa huruf kanji itu hanya bangsawan atau keluarga kerajaan. Kemudian maka dari itu ada nih perkumpulan perempuan itu membuat huruf hiragana, sedangkan yang laki-laki membuat huruf katakana. Jadi dulu hiragana itu digunakan untuk menulis waka atau syair atau puisi gitu. Jadi kalau dilihat nih, minasang ini adalah kanji. Kanji yang kemudian diubah menjadi huruf hiragana. Jadi sebenarnya hiragana atau katakana itu lahir dari kanji. Jadi nggak asal buat gitu ya mereka, nggak tiba-tiba ada huruf ini gitu, tapi asal muasalnya itu dari huruf kanji yang kemudian dipermudah atau disimplified gitu ya, jadi huruf hiragana dan katakana. Kemudian huruf katakana sendiri, kalau tadi yang hiragana kan untuk syair atau puisi. Nah, kalau yang katakana dulu untuk situasi akademis seperti buku-buku Cina atau kitab Buddha. Jadi maksudnya gimana kok di buku-buku Cina dan kitab Buddha? Karena dulu itu kan dibawa dari Cina, kemudian pulang ke Jepang, mereka untuk tahu cara bacanya itu menggunakan katakana. Jadi sebenarnya katakana dulu itu untuk anotasi. Jadi seperti cara bacanya kanji ini itu apa? Itu pakai katakana. Tetapi untuk saat ini hiragana dan katakana itu sudah tidak seperti yang zaman dulu ya, hanya untuk syair dan anotasi. Tetapi kalau hiragana saat ini untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa Jepang sendiri. Sedangkan katakana untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Jadi perbedaannya untuk saat ini itu ya penggunaannya. Kalau hiragana itu untuk bahasa Jepangnya sendiri, sedangkan yang katakana itu untuk kata-kata asing. Contohnya dari nama, seperti nama Yamada. Yamada itu kan nama Jepang, itu ditulisnya dengan hiragana. Sedangkan katakana itu seperti nama-nama kita, seperti nama-nama minasang. Kita kan menggunakan nama yang bukan bahasa Jepang. Contohnya sendiri, misalnya saya, Mahira, itu nanti akan ditulis dengan huruf katakana. Jadi bukan menggunakan huruf hiragana. Oke, ini lanjut ada tabel huruf hiragana dan katakana. Hiragana yang tabel sebelah kiri, katakana yang tabel sebelah kanan. Sebenarnya kalau diperhatikan minasang, yang hiragana itu goresannya lebih luas ya, lebih halus. Sedangkan yang katakana itu lebih kaku dan tegas. Karena tadi ya, sebenarnya hiragana dulunya itu dibuat oleh perempuan, sedangkan katakana dibuat oleh laki-laki.
Kemudian bila diperhatikan lagi, dari kedua tabel itu sama ya komposisinya, jadi tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan, semuanya sama, hanya modelnya aja yang berbeda. Kemudian nanti yang yang di highlight di bagian hiragana atau katakana, ini ada huruf tsu. Bedakan dengan yang atasnya. Ini ada huruf su. Jadi huruf yang atas di baris yang S itu bacanya adalah su. Seperti kita bilang sushi. Jadi sushi. Sedangkan yang bawahnya itu nanti ada huruf T di depan huruf S. Jadi T dulu seperti kita menggigit lidah. T, kemudian baru S-nya. Jadi tsu. Contohnya ada kosakata meja. Bahasa Jepangnya adalah tsukue. Jadi bukan sukue tapi tsukue. Itu adalah perbedaan huruf su dan tsu. Oke. Kita lanjut ya minasang. Tadi ada 4 huruf di bahasa Jepang. Kapan kita bisa memakai keempat huruf ini? Jadi sebenarnya di bahasa Jepang, keempat huruf ini bisa saling berkolaborasi ya dalam satu kalimat. Jadi bukan satu kalimat itu isinya hanya hiragana, katakana, atau kanji. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling atas ini adalah kolaborasi dari keempat huruf itu. Kalau dipecah-pecah, kita lihat huruf kanji ada di bagian sini ya. Ini ada huruf kanji. Kemudian di sebelahnya akan ada huruf hiragananya. Dan ini ada huruf katakana. Berarti kalau ada huruf katakana, seperti yang tadi saya sampaikan, huruf katakana ini dari bahasa asing. Berarti dia bukan bahasa Jepang, artinya dia meminjam nih dari bahasa asing. Contohnya ini bacanya adalah maiku atau Mike. Mike, nama orang ya, Mike. Jadinya maiku kalau di bahasa Jepang. Kemudian ada juga huruf romaji, huruf Romawinya. Ini ada GR. GR ini adalah salah satu line atau line di kereta ya, kereta di Jepang. Jadi penggunaan keempat huruf bisa digunakan bersamaan ya, nggak harus satu huruf aja dalam satu kalimat. Oke, segitu dulu untuk pengawalan dari bahasa Jepang. Bisa dilanjutkan dulu oleh Miss Alena. Oke, ternyata materinya Sensei menarik banget ya. Aku baru tahu loh ternyata hiragana dan katakana itu ternyata lahir dari kanji. Oke, mungkin di sini teman-teman pada terlalu konsentrasi, jadi aku mau ingetin lagi buat teman-teman. Jangan lupa untuk scan presensinya dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di @neon.education dan juga @wlc.ions karena di situ merupakan salah satu syarat biar teman-teman bisa dapat rekaman kelas kita hari ini dan juga bisa dapetin sertifikat serta buku panduan belajar bahasa Jepang gratis. Oke, kalau gitu nih gimana kalau misalkan kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya, dan buat teman-teman jangan lupa ya buat nulis nih di kolom chat tentang apa aja sih yang teman-teman masih bingungin dari penjelasan Mahira Sensei tadi. Nanti akan ada sesi Q&A dan teman-teman bakal dijawab sama dan dibahas sama Mahira Sensei. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke promo segmennya nih, karena kayaknya teman-teman pada tertarik gak sih buat belajar lebih lanjut bahasa Jepang, karena itu di sini dan Education punya program lanjutannya. Oke, kalau gitu silahkan ke promo segmen. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Kak Debbie, aku dari tim Education Consultant Neon Education. Ingin sedikit berbagi informasi nih sama kalian. Gimana nih? Tadi udah belajar kan bareng Mahira Sensei, bingung nggak? Kalau aku sih yang nggak tahu bahasa Jepang mulai cukup paham ya dengan penjelasan beliau ya gitu. Nah, di sini ada teman-teman juga nggak yang pengen belajar bahasa Jepang, tapi kalian bingung, aduh aku mau mulainya dari mana sih?
Tenang aja teman-teman, karena tim Neon Education bakal bantu kamu untuk memulai langkah-langkah yang tepat belajar bahasa Jepang mulai dari nol. Jadi nggak usah khawatir. Bayangin aja nih teman-teman, kalau kamu udah bisa paham sama percakapan, kalian udah bisa cara ngebaca teks sederhana, dan kalian juga punya bekal yang kuat untuk ikut ujian JLPTN 5, yaitu sertifikasi resmi kemampuan bahasa Jepang, pergi ke Jepang tinggal selangkah lagi loh teman-teman. Nah caranya gimana nih Kak Debbie? Nah untuk caranya, kamu bisa ikutan gabung di kelas Japanese Online Class bareng Neon Education yang berkolaborasi dengan World Languages Center. Nah buat kamu yang punya tekad kuat, punya rencana yang matang buat belajar bahasa Jepang, tenang aja. Di program ini kamu bakal dibimbing langsung dengan tutor profesional yang berpengalaman di bidangnya. Nah salah satu tutor kita nantinya akan ada Sensei Mahira ya, yang kalian pasti udah tahu dong gimana cara ngajarnya gitu kan. Nah terus kalian juga nggak usah khawatir, selain Sensei Mahira, kita juga masih banyak tutor lain yang nggak kalah keren dan siap bantuin kamu belajarnya mulai dari nol. Gitu. Nah, oleh karena itu, kami dari tim Neon Education udah siapin 2 pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan kamu nih teman-teman. Buat kalian yang pengen coba dulu, aku pengen coba-coba deh, kamu bisa ambil paket per stage. Cukup dengan 2 juta, kamu udah bisa ambil dapat 1 stage dari total 4 stage. Nah, dari 2 juta itu kamu akan dapat 14 kali sesi live kelas, kemudian kamu juga akan dapat latihan soal JLPTN 5. Kemudian, kalau buat kamu yang pengen bisa langsung fokus tuntas sampai akarnya, kamu bisa ambil full paket 1 level. Di mana harganya di 8 juta aja kamu bakal dapat semua levelnya dari level 1 stage 1 sampai stage 4 yang isinya akan ada 56 kali sesi live class. Selain itu kamu juga akan dapat latihan soal JLPTN 5, kemudian ada kuis dan assignment, serta yang paling menarik adalah kamu bisa akses modulnya selama 1 tahun penuh. Gitu. Dan khususnya buat kalian yang ikut webinar di malam ini akan ada harga yang very spesial untuk programnya. Untuk paket per stage itu dari harga 2 juta, kamu cukup membayar harga 1,5 juta aja nih teman-teman. Kemudian untuk paket full atau 1 level yang ada 4 stage, dari harga 8 juta kamu bisa dapatkan hanya di harga 6 juta aja. Cuman promo ini hanya berlaku di 2 hari ya teman-teman. Buat kalian yang tertarik untuk klaim promo ini, kalian bisa chat ke salah satu tim konsultan kami ya. Ada namanya Kak Esther. Nanti untuk nomornya kalian bisa dapatkan di kolom chat di bawah ini ya. Nah jangan lupa ketika kalian memang pengen gabung ke kelasnya, yuk buruan chat dengan format aku mau klaim harga promo short class. Buruan sebelum terlambat, karena untuk program promo ini kita hanya membuka peluang untuk 15 orang pendaftar pertama ya teman-teman. Ingat, promo ini hanya 2 hari aja dan terbatas untuk 15 orang pertama yang klaim promonya. Oke, itu aja dari aku. Selanjutnya aku kembalikan ke Kak Alena. Oke, terima kasih banyak Kak Debbie atas informasinya. Semoga teman-teman yang tahu informasi ini jadi semakin semangat untuk belajar, apalagi bareng kita, Neon Education dan WLC. Oke, karena tadi kita belum bahas ya soal sapaan-sapaan nih, kita malah ternyata lebih dalam lagi nih hiragana dan katakananya. Jadi kita kali ini akan ngebahas soal sapaan dan juga perkenalan diri. Oke, kalau gitu aku mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira berdasarkan informasi tadi nih yang teman-teman tonton, kira-kira teman-teman lebih suka pembayaran yang full payment untuk kursus bahasa Jepangnya atau pakai sistem cicilan bulanan nih? Boleh banget ya untuk ketik di kolom chat. Kita bakal bacain satu-satu nih. Ayo, kalian prefer full payment atau cicilan? Full. Oke, yang lain. Cicilan. Cicilan itu nanti kita sistemnya menabung di kita. Jadi kalian nanti akan membayar kita di bulan pertama, kemudian di bulan kedua dan bulan ketiga, seperti itu. Oke, full cicilan. Oke, kita udah tahu nih jawabannya ya teman-teman. Kalau gitu langsung aja deh kita masuk ke sesi berikutnya di mana kita bakal belajar soal sapaan dan juga perkenalan diri. Silakan Mahira Sensei. Oke, terima kasih Miss Alena. Oke, minasang, kita lanjut ke perkenalan diri. Kenapa perkenalan diri? Karena untuk nanti nih kita mau lanjut
studi di sana atau misalnya mau bekerja, hal yang pertama kita lakukan adalah memperkenalkan diri. Seperti memperkenalkan diri kepada dosen atau kolega dan lain-lain. Kita lihat apa saja perkenalan diri di bahasa Jepang. Yang pertama, perkenalan diri adalah hajimemashite. Hajimemashite. Jadi, cara bacanya itu bagian shi, i-nya bisa di silent atau tidak dibunyikan. Jadi pakai sheh, jadi bukan shi, jadi haji memashite. Haji memashite artinya perkenalkan atau salam kenal, atau bahasa Inggrisnya nih, I'm glad to meet you. Biasanya bahasa Jepang yang ini nih, yang hajime mashite, itu diucapkan ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Jadi kalau kita udah ketemu yang kedua kali atau ketiga kali tapi kita mau memperkenalkan diri lagi, bisa tanpa hajime mashite. Jadi begitu ya minasang, hajime mashite itu ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Jadi yang pertama, hajimemashite. Kemudian yang kedua, perkenalkan nama minasang, yaitu watashi no namae wa nani nani desu. Jadi bagian yang blank, nani nani, bisa diisi dengan nama minasang. Watashi itu artinya saya. Namae artinya nama, kemudian diakhiri dengan des. Sedangkan di sini ada u ya, huruf u, desu, tetapi dibaca dengan des. U-nya tidak dibunyikan, jadi hanya des. Jadi begitu ya, minasang, watashi no namae wa nani nani desu. Contohnya kalau saya, watashi no namae wa Mahira desu. Jadi nanti setelah partikel wa bisa diisi dengan nama minasang. Jadi tadi ya, yang pertama ada hajimemashite, yang kedua watashi no namae wa Mahira desu. Kita lanjut. Yang ketiga, nanti kalau minasang sudah ke Jepang, kita juga memperkenalkan kita itu asalnya dari mana. Maksud asal ini adalah seperti nationality, atau bisa juga kalau minasang mau memperkenalkan kota asal minasang itu dari mana. Contohnya, nani nani kara kimashita. Kara kimashita. Jadi di depan partikel kara itu diisi dengan nama negara atau nama kota minasang. Contohnya kita dari Indonesia, berarti Indonesia kara kimashita. Saya datang dari Indonesia. Atau misalnya minasang mau tadi ya, mau memperkenalkan asal kota minasang, jadi seperti memperkenalkan budaya minasang juga. Misalnya ada yang dari Jogja, bisa Jogja kara kimashita. Ada yang dari Bali misalnya, bisa juga ya, Bali kara kimashita. Jadi arti kara itu adalah dari, kemudian kimashita artinya adalah datang. Jadi saya datang dari nani-nani, dari mana. Kemudian lanjut. Nah, kita perkenalkan juga kita di sana itu sebagai apa. Watashi wa nani-nani desu. Nani-nani yang kosong itu bisa diisi dengan, contohnya ya, ini ada siswa. Bahasa Jepangnya siswa ada gakusei. Gakusei. Sedangkan pada tulisannya itu kan gakusei. E dan I. Di Jepang, kalau huruf E bertemu huruf I, dia akan menjadi bunyi E panjang.
Jadi bukan gakusei, tapi gakusei. Gakusei. Sama seperti kata bahasa Jepangnya guru, yaitu adalah sensei. Jadi bukan sensei, tapi sensei, panjang. Sensei. Oke, kita lanjut ke mahasiswa. Bahasa Jepangnya mahasiswa adalah daigakuse. Daigakuse adalah mahasiswa. Jadi kata dai di depan ini itu artinya adalah besar. Sedangkan gakusei tadi artinya adalah siswa. Jadi semacam kayak siswa besar. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia mahasiswa. Oke, kira-kira tadi di sini ada ini ya, pegawai. Sebagai pegawai perusahaan, bahasa Jepangnya pegawai perusahaan adalah kaishain. Kaishain, pegawai perusahaan. Kaishain. Atau ada juga misalnya minasang ada yang pegawai bank, bahasa Jepangnya adalah ginkoin. Di situ ada huruf O bertemu huruf U, bacanya bukan ginkouin, tapi O-nya panjang. O bertemu U, dia akan menjadi O panjang. Ginkoin, pegawai bank. Dan terakhir ini contohnya ada dokter, bahasa Jepangnya adalah isha. Isha, jadi bukan isa, tapi ada hanya isha. Isha, dokter. Jadi nanti kita bisa memperkenalkan diri kita. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah murid. Atau misalnya mahasiswa, berarti watashi wa daigakusei desu. Nanti yang pegawai perusahaan bisa diganti watashi wa kaishain desu. Jangan lupa di akhir diberikan des. Kemudian terakhir dari rangkaian perkenalan diri ada yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Artinya salam kenal atau mohon bantuannya. Jadi terakhir kita mengucapkan ini, biasanya kalau di Jepang kita sambil membungkukkan badan sedikit saja tidak apa-apa. Jadi yoroshiku onegai shimasu. Jadi kalau kita rangkum nih, jadi ada 5 kalimat ya untuk perkenalan diri. Dimulai dari hajimemashite. Yang kedua, watashi no namae wa Mahira desu. Ketiga, Indonesia kara kimashita. Yang keempat, watashi wa gakusei desu. Gakusei tadi artinya adalah murid. Terakhir, kita tutup dengan yoroshiku onegai shimasu. Oke, itu tadi adalah rangkaian dari perkenalan diri ya. Jadi ada 5. Oke, kita lanjut. Ada greetings atau bahasa Jepangnya adalah aisatsu. Aisatsu. Yang pertama, ini pasti minasang ada yang pernah denger nih. Selamat pagi. Ada ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Tapi ini adalah bentuk yang formal atau sopan. Kalau misalnya minasang bertemu dengan teman, bisa tanpa gozaimasu. Jadi ohayo itu sudah oke. Kemudian yang kedua, ada selamat siang, yaitu konnichiwa. Konnichiwa, selamat siang, atau artinya biasanya adalah halo. Itu bisa pakai konnichiwa. Nah, sekarang nih kita kan ini ya short class malam-malam, kita bisa menyapanya dengan konbanwa. Konbanwa, selamat malam. Konbanwa, selamat malam. Lanjut nih.
Yang keempat, ini ada aisatsu lagi, yaitu otsukare sama deshita. Shi-nya nanti hilang ya. Otsukare sama. Biasanya kalau ada deshita-nya, biasanya dia itu lebih formal ya, lebih sopan. Tapi kalau otsukare sama aja itu juga nggak apa-apa, juga oke. Otsukare sama itu artinya thank you for your hard work. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia sendiri padanannya agak susah ya, karena biasanya kita jarang nih bilang kayak otsukare sama ke kolega atau teman kerja gitu ya. Biasanya otsukare sama ini diucapkan ketika kita sudah selesai bekerja, mau pulang gitu, terus mau pamitan sama sebelahnya gitu, teman sebelahnya. Biasanya otsukare sama, terus kita pulang duluan. Yang kelima, ada terima kasih. Ini pasti minasang juga udah sering denger nih. Ada arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ini juga formal dan sopan ya minasang. Nanti kalau mau sama temen bisa tanpa gozaimasu-nya. Jadi arigato aja udah oke. Kemudian terakhir ada sayonara. Sayonara ini artinya selamat tinggal atau goodbye. Tapi hati-hati ya minasang kalau pakai sayonara, karena sayonara ini artinya betul goodbye, kayak kita bilang goodbye gitu. Tapi maknanya dia itu tidak akan bertemu lagi, atau kita tidak akan bertemu dalam waktu yang lama. Kita nggak tahu mau ketemu kapan lagi. Itu pakainya sayonara. Jadi ada makna kita tidak akan bertemu lagi. Tapi kalau minasang masih mau besok ketemu nih di sekolah, bilangnya bukan sayonara, tapi bisa mata ashita, atau bertemu minggu depan, mata raishu. Kemudian bisa lagi hanya mata ne, itu juga bisa ya, sampai bertemu lagi. Betul ya? Atau jane itu juga bisa. Jadi kalau masih bertemu lagi, sebisa mungkin hindari menggunakan sayonara. Kemudian kalau minasang nih, kira-kira ada yang sudah bisa membaca hiragana. Itu ada ini ya, orang yang lagi bikin ramen di toko ramen, kira-kira dia bilang apa tuh? Di ini nih, yang ada balonnya ini nih. Jadi itu bacanya adalah irashaimase. Irashaimase. Jadi irashaimase itu artinya adalah welcome atau selamat datang. Jadi kalau biasanya kita ke restoran Jepang, terus ada mas-mas mbak-mbaknya yang bilang irashaimase, itu artinya selamat datang. Gitu ya minasang. Oke, kita lanjut ke tata bahasanya nih. Kalimat bahasa Jepang itu seperti apa? Kita lihat. Nih, aku udah bikin contohnya. Kalau kita baca, watashi wa sushi o tabimasu. Jadi kalau dibedah nih, watashi artinya aku atau saya. Sushi itu makanan ya, makanan Jepang. Sushi tetap sushi. Kemudian tabimasu artinya adalah makan. Jadi sebenarnya perbedaan kalimat di Jepang dan di Indonesia ada di sini ya minasang. Kalau di Jepang itu predikatnya ada di belakang, objeknya di tengah. Sedangkan kalau bahasa Indonesia itu predikatnya di tengah dan objeknya yang di belakang. Jadi kalau di Jepang kata kerja itu ada di paling belakang. Kemudian di bahasa Jepang sendiri itu ada yang namanya partikel. Contohnya di sini ada partikel wa dan partikel o. Di Jepang itu membutuhkan partikel untuk menghubungkan antara kata-kata ini menjadi kalimat yang jadi satu gitu ya. Itu menggunakan partikel. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia sendiri kita bisa membuat kalimat tanpa partikel. Oke, lanjut.
Ada yang tahu bahasa Jepangnya? Aku suka kamu itu bagaimana? Kira-kira minasang bisa di chat ya. Pengen tahu nih. Oke, ada Sukidayo, Aishiteru. Oke, kita lihat ya, kita bedah nih. Nah, ini dia. Watashi wa anata ga suki desu. Watashi tadi artinya adalah aku. Anata artinya adalah kamu. Kemudian suki artinya suka. Jadi aku, kalau bahasa Jepangnya ya, aku, kamu, suka. Jadi sukanya itu di belakang. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia, sukanya kan di tengah. Jadi kalau di Jepang itu subjeknya dulu, baru objeknya, kemudian diikuti dengan kata kerjanya atau predikat, keterangannya apa. Sedangkan tadi nih ada yang jawab juga aishiteru. Jadi bedanya suki sama aishiteru itu sama kayak di bahasa Indonesia. Kalau aku suka kamu, anata ga suki desu. Kalau aishiteru artinya adalah aku cinta kamu. Jadi ada perbedaan level perasaan gimana ya? Kalau suka dan cinta itu kan ada makna yang berbeda. Jadi kalau aishiteru itu biasanya udah suka banget, cintanya kebangetan, itu biasanya orang Jepang menggunakan aishiteru. Sedangkan yang paling sering digunakan menggunakan anata ga suki desu. Oke. Kalau gitu bisa dikembalikan dulu ke Miss Alena. Oke, terima kasih banyak nih Sensei atas penjelasannya. Di sini aku mau ingetin lagi buat teman-teman untuk jangan lupa presensi dulu ya, dan jangan lupa untuk follow Instagram serta TikTok kita di @neon.education dan @wlc.ions untuk dapetin rekaman kelas kita hari ini buat teman-teman yang ketinggalan, dan juga buat dapetin e-sertifikat serta buku panduan belajar bahasa Jepang. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaan dari siapa ya? Pertanyaan pertama dari Tasya Indah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif dan cepat menghafal hiragana dan katakana karena ada 46 huruf Sensei. Oke, jadi cara efektif dan cepat menghafal hiragana dan katakana ya. Jadi menurut pengalamanku, pertama-tama kita tuh belajar satu-satu dulu. Jadi tidak berbarengan ya, hiragana dibarengin dengan katakana. Jadi kita belajar dulu dari hiragana, mulai dari A, I, U, dan selanjutnya. Kemudian baru menghafalkan yang katakana. Menurutku sendiri cara efektifnya adalah kita sering-sering nih menulis. Jadi misal ada di worksheet gitu ya, ada sebuah soal yang harus menuliskan jawabannya. Menurutku itu adalah cara paling efektif ya. Jadi tidak hanya menghafal tanpa ada latihan, atau bisa juga dengan flashcard. Itu udah banyak ya, ada website atau kalau mau bikin sendiri flashcard itu jadi kalau mau bikin sendiri ya manual tanpa, jadi bukan digital ya, itu bisa nanti ada potongan kertas, bagian atasnya itu adalah huruf hiragana atau katakananya. Kemudian di baliknya itu adalah huruf Romawinya atau alfabetnya. Jadi nanti minasang bisa sambil kayak semacam bermain game gitu ya. Kayak ini tadi bacanya misalnya huruf A, terus bisa dicek bagian belakangnya. Oh betul nih aku huruf A. Atau misalnya kayaknya yang ini huruf K deh. Begitu dibalik, oh ternyata masih salah. Jadi nanti minasang bisa sekalian nih review huruf apa aja yang belum hafal. Begitu menurut aku. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya,
Aku mau ingetin lagi buat teman-teman sekalian yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi, apalagi bareng Neon Education dan WLC. Jadi di sini kita punya program lanjutan menarik, yang mana potongan harganya itu cuman berlaku 2 hari aja, yaitu besok dan sampai lusa di tanggal 18 Juli. Jadi jangan sampai kelewatan karena setelah itu harganya bakal balik normal. Dan untuk peserta webinar ini per stage-nya ya ada 1,5 juta dan untuk full stage-nya 4 stage itu 6 juta. Jadi tinggal langsung aja chat ke Kak Esther di 0811 2845 338 untuk klaim promonya. Oke, kalau gitu kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Dika Cahyoko. Perbedaan JLPT N5 dengan JFT A2 Basic itu apa ya Sensei, dan lebih tinggi yang mana ya Sensei? Oke, jadi perbedaan dari JLPT N5 dan JFT A2 Basic ya. Sebenarnya kalau untuk lebih tinggi yang mana, sebenarnya A2 JFT Basic itu bisa masuk di N5 ya. Jadi sebenarnya setara juga. Tetapi kalau di JFT A2 itu ada sedikit bagian yang nanti akan udah masuk di N4 begitu. Tapi hanya sedikit. Jadi menurutku JFT A2 tuh lebih ke N5-nya sih. Jadi kalau misal nih mau mempertimbangkan mau ambil yang mana dan masih bingung, menurutku bisa lebih ke JLPT N5 aja. Begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Sensei. Kalau gitu kita lanjut lagi, next question. Ini ada dari Muhammad Ibnu. Gimana sih cara tips efisien belajar kanji? Kayaknya ini udah levelnya udah tinggi ya. Silakan Sensei. Oke, ini semangat sekali ya untuk belajar kanji ya. Jadi selain tadi untuk belajar hiragana dan katakana, kita juga perlu belajar kanji ya. Karena di Jepang tadi ada 4 huruf, hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Untuk tips efisien belajar kanji, menurutku bisa ditelaah dulu kanji ini itu terbuat dari gambar apa, karena banyak juga kanji-kanji itu yang ada asal usulnya. Jadi banyak yang contohnya ya, kalau di kanji N5 itu ada kanji kuruma. Kuruma itu artinya mobil. Itu kalau ditelusuri itu ada ya bukunya ya minasang, kalau nanti mau lihat atau beli. Kuruma atau kanji mobil itu berasal dari sebuah gerobak yang dulunya memang difungsikan untuk memindahkan barang. Jadi semacam seperti mobil juga, karena mobil kan untuk memindahkan kita kemana gitu, maksudnya sebagai alat transportasi gitu ya. Jadi menurutku bisa dilihat lagi, ditelusuri lagi asal usulnya kanji ini tuh dari gambar apa sih, karena dari situ kita juga bisa nih membayangkan ketika kita melihat kanji ini, oh iya ini kanji mobil nih, ini dulunya pasti gerobak kan, begitu. Atau bisa juga mempelajari dari bushu-nya. Bushu itu adalah komponen kanji yang ada di bagian sebelah kiri atau kanan, atas, atau di sekelilingnya. Jadi bushu itu adalah sebuah komponen yang biasanya akan banyak ditemukan di berbagai kanji. Dari bushu-bushu itu juga akan ada makna-maknanya sendiri. Seperti nanti ada bushu air, biasanya tuh yang goretannya ada 3 ya di bagian sebelah kiri kanji, dari atas dan bawah. Jadi ada 3 petik gitu. Itu adalah bushu air. Biasanya kalau ada bushu air di kanji ini akan berhubungan dengan air. Biasanya ada kanji misalnya oyogu atau oyogimas, itu kan berenang artinya. Itu kan ada hubungannya dengan air. Jadi menurutku bisa tadi ya ditelusuri dia tuh dari gambar apa atau benda apa, atau memahami dari bushu-bushunya itu. Begitu menurut aku. Oke, kalau gitu sayang banget karena sesi Q&A kita udah habis dan itu jadi pertanyaan kita terakhir. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman untuk jangan lupa presensi untuk kelas hari ini, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @neon.education dan @wlc.ions untuk dapetin rekaman kelas hari ini, buku panduan belajar bahasa Jepang gratis, dan juga e-certificate. Oke, sebelum kita close
kelas kita hari ini nih, aku mau minta tolong dulu sama Sensei, kira-kira boleh gak nih? Minta tolong untuk kasihin kita kata-kata motivasi atau quotes hari ini biar teman-teman yang nonton pada semangat belajar bahasa Jepangnya. Sama aku mau tanya dong Sensei, kalau sampai jumpa di minggu depan itu bahasa Jepangnya apa ya? Bahasa Jepangnya sampai jumpa minggu depan adalah mata raishu. Mata raishu itu adalah sampai jumpa minggu depan. Oke, ada nih, aku ada quotes. Bacanya ini ada akirametara soko de shiai shuryou dayo. Artinya kalau kalian menyerah maka itu adalah game over. Jadi menurutku kita harus semangat belajar terus sampai menuju mimpi yang kita mau dan terus semangat dan jangan menyerah. Oke deh, mata raishu. Oke, mata raishu teman-teman. Jadi kenapa aku bilang mata raishu? Itu karena kita di minggu depan ada sesi kelas yang kedua, yaitu ada kupas tuntas format soal JLPT N5. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join kelas selanjutnya ya. Oke, mata raishu teman-teman.